Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Godek 234. Saya mengucapkan banyak ribuan terima kasih kepada para penonton yang singgah ke channel saya, yang mau subscribe di channel saya, di konten saya ucapkan terima kasih. Saya berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikan kesehatan, rezeki kesehatan, rahmatnya, rezeki kenikmatannya, rezeki kebahagiaan, kenyamanan, rezeki ketenangan hidup, rezeki jodoh, rezeki uang yang berlimpah, rezeki apapun rezekinya. Saya doakan Allah memberikan, melimpahkan semua curahan rezeki kepada para permisa sekalian. Kali ini saya ingin membuat video men-share salah satu game yang paling saya senangin di saat saya boring. Di saat saya boring dalam pekerjaan, saya senang membuka game ini di laptop ataupun di PC. Jadi salah satu game kesenangan saya, judulnya ini adalah Nickelodeon Jackson. Oke, inilah game kesenangan saya. Saya sangat senang menikmati game ini. Semoga ini juga bisa menghibur para penonton sekalian. Untuk bisa mengisi waktu istirahatnya atau di sela-sela keboringan, kepenatan dalam pekerjaan, kehidupan sehari-hari. Ini salah satu cara saya, ya paling utama cara saya mengatasi kepenatan, yaitu adalah dengan beribadah, berdialog kepada Sang Pencipta, dengan cara berdoa, berzikir. Salah satu mengatasi keboringan hidup. Oke, sambil saya buka menunya. Ini saya buka menunya. Kita masuk ke galeri. Oke, ini ada sudah dua foto yang sudah selesai. Kita coba masuk yang ketiga ya, keempat ya. Ini kebetulan saya loncatin, ini masuk yang keempat. Oke. Ini kalau dulu namanya waktu kecil ini apa namanya ya, nempelin gambar sesuai kotak, sesuai bentuk. Saya senang. Ini saya masuk dengan kategori tingkat kesulitannya medium, pecahan sebanyak 120 biji. Oke, sambil sama-sama kita saksikan, saya menikmati, saudara bisa menikmati, saya juga menikmati. Di setiap kehidupan kita
pasti menemukan suatu kegalauan atau kebingungan apa yang harus kita kerjakan, karena kehidupan kita jalani sehari-hari. Terkadang kita mengalaminya. Ngomong apa ya, saya juga bingung nih. Ya, sambil ngisi saya sampai apa ya, sampai selesai game ini. Memang game ini kalau dibilang ya asik sih, karena mencocokkan pecahan gambar untuk utuh kembali. Sangat lucu juga. Saya boring, saya penat dalam kerjaan, malah saya senang bermain ini. Saya nggak tahu juga apakah para penonton senang juga dengan game ini, tapi saya senang kok. Saya senang, jujur saya senang. Satu sisi ini game bisa mengasah otak kita berkembang, jadi sangat baik sih game ini. Tapi saya senangnya di saat saya boring, saya bingung, saya bingung mau ngerjain apa, saya senang main game ini. Oke, tetap semangat ya para penonton, tetap jaga kesehatan karena situasi masih belum stabil, dalam arti pandemi masih ada. Tetap kalau keluar, tetap kalau berkumpul selalu menggunakan masker, selalu waspada, intinya selalu waspada ya. Walaupun kita tahu semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sakit, itu sehat, itu semuanya hak mutlaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia hanya menjalani hidup ini, menjalani sambil mengetahui, sambil belajar, sambil melihat, merasakan kebesarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Bumi, langit beserta isinya ini adalah ciptaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi segala makhluk, ya kita bicara di bumi ya sekarang ya, segala makhluk yang ada di atas bumi maupun di dalam bumi itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semuanya diurusin beliau, dicukupin Allah, dicukupin kehidupannya, apapun itu Allah yang mencukupi, Allah yang memelihara. Jadi apa ya, kalau kita pikir-pikir, kalau sudah begitu dengan bahasanya Allah yang mencukupi, Allah yang memelihara, kita manusia salah satu ciptaan Allah di muka bumi ini, apa sih tugasnya? Tugasnya mah ya, kalau di dalam Al-Quran salah satu ayat mengatakan Allah berkata, ya kira-kira artinya begini, saya kurang begitu hafal, tapi kira-kira beginilah artinya. Tidak kuciptakan
jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi Allah menciptakan kita nih sesuai ayat di dalam Al-Quran. Tadi perkataan Allah ya, bukan perkataan saya sebagai manusia. Itu perkataan Allah yang tertulis di dalam kitab sucinya umat Islam, bahwasanya Allah mengatakan, tidak kuciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi tugas kita sebagai manusia, Allah hanya menyuruh kita beribadah di muka bumi ini. Beribadah itu adalah amalan. Amalan itu adalah perbuatan. Jadi disuruh Allah beribadah. Ya, apa aja jenis ibadah itu, ya banyak jenis ibadah itu. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu karena memang bukan bidangnya saya untuk memberi penjelasan tentang apa aja sih ibadah itu. Tapi salah satunya yang saya ketahui dan saya jalani adalah kita sholat 5 waktu. Tuh masuk dalam rukun Islam. Jadi salah satunya itu sholat 5 waktu. Nah, salah satunya sholat 5 waktu ya. Terus apalagi ya, banyak. Jadi semuanya ini amalan yang kita lakukan di dunia ini adalah amalan yang kalau bahasa persamaannya ke bahasa Allah tadi adalah ibadah. Amalan itu adalah perbuatan. Jadi perbuatan itu ada yang baik, ada yang tidak baik atau salah. Jadi perbuatan itu dibagi dua, ada yang baik, ada yang tidak baik. Jadi semua itu perbuatan, semua itu maupun perbuatan baik atau perbuatan tidak baik itu adalah amalan kita sebagai manusia. Ya, Allah senang kalau kita beribadah, berbuat dengan perbuatan yang baik. Jadi sesuai perintah Allah, kerjakanlah perintahku dan tinggalkanlah laranganku, tanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah senang itu. Jadi sebenarnya cuma dua tugas kita sebagai manusia yang diciptakan Allah di muka bumi ini. Semua suruh mengerjakan apa yang diperintahnya, meninggalkan apa yang dilarangnya. Itu tugasnya. Tapi sesimpel itu kah? Oh, tentu tidak gitu. Untuk mengetahui apa yang ditugaskan, apa yang dilarang, kita harus belajar kepada orang yang tepat ataupun lembaga yang tepat, pendidikan yang tepat. Jadi kita memahamin apa yang disuruh Allah, apa yang ditinggalkan sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf ya saudara-saudara, sambil kita menikmati game ini, sambil sedikit ya ceritalah kita. Bukan apa ya, bukan maksud untuk apa namanya merasa
saya lebih memahami, tapi sedikit apa yang saya dapat, apa yang saya diberikan oleh Allah kepada saya berbagi ilmu yang Allah amanahkan ke saya, sedikit yang saya pahami. Sedikit yang kita pahami tapi kita bisa mengaplikasikan, kita bisa berbagi kepada sesama manusia. Itu lebih baik daripada kita banyak memahami, banyak materi tapi tidak bisa berbagi kepada manusia. Jadi banyak materi yang kita punya tapi tidak berdampak kepada kehidupan gitu. Jadi lebih baik Allah ada sedikit ilmu yang Allah titipkan kepada kita berbagi dan bukan dengan berbagi